Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kekuatan untuk bangun di pagi hari ini. Semua ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena anugerah dan kasih-Mu yang setia menyertai hidup kami. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Markus 1 ayat yang ke-41. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria hidup di sebuah kota kecil. Selama bertahun-tahun hidupnya hancur karena penyakit kulit yang parah. Bukan hanya tubuhnya yang rusak, tetapi harga dirinya runtuh. Ia dijauhi, dipandang jijik. Ia tidak lagi disentuh, tidak lagi dipeluk, tidak lagi dianggap manusia yang utuh. Ia pernah berkata, "Yang paling menyakitkan bukan penyakitku, tetapi tatapan orang-orang kepadaku." Suatu malam, dalam keputusasaan, ia masuk ke sebuah gereja kecil. Ia tidak berharap mujizat. Ia hanya ingin duduk di sudut ruangan, tanpa dilihat siapapun. Namun dalam ibadah itu, ia mendengar tentang Yesus, yang tidak jijik menyentuh orang berdosa. Yesus tidak takut mendekat kepada yang dianggap najis. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan jujur, "Tuhan, aku tidak minta hidup yang sempurna. Aku hanya ingin Engkau menyentuhku." Tahun-tahun berlalu, penyakitnya perlahan sembuh. Bukan hanya kulitnya, tetapi jiwanya dipulihkan. Hari ini, ia melayani orang-orang yang terbuang karena ia tahu rasanya hidup tanpa sentuhan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan bukan sekedar perasaan iba. Belas kasihan adalah kasih yang bergerak. Kasih yang mendekat, kasih yang berani menyentuh luka. Orang sakit kusta pada zaman Yesus bukan hanya sakit secara fisik. Ia dihina, dipisahkan, dan ia dilabeli najis seumur hidup. Namun Yesus tidak menjaga jarak. Yesus tidak berkata dari kejauhan. Firman Tuhan mencatat, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamah. Ia tidak hanya menyembuhkan dari jauh, tetapi ia mendekat ke tempat yang paling sakit dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini engkau merasa tidak layak, merasa rusak, merasa ditolak bahkan oleh orang-orang terdekat. Tapi dengarkan ini baik-baik. Yesus berkata, "Aku mau, bukan karena engkau layak, bukan karena hidupmu bersih, tetapi karena kasih-Nya lebih besar daripada kehinaanmu." Ketika Tuhan Yesus menjamah, yang najis menjadi tahir, yang hina diangkat, yang rusak dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan membawa rasa malu, rasa bersalah, dan luka yang kita sembunyikan. Kita berpikir, Tuhan pasti muak dengan hidupku, Tuhan pasti lelah dengan dosaku. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata sebaliknya. Yesus bukan menjauh, ia mendekat. Di pagi ini, biarkan firman ini menyentuh hatimu. Tuhan tidak melihatmu seperti manusia melihatmu. Tuhan melihat masa depanmu, bukan hanya masa lalumu. Apapun kehinaanmu, apapun lukamu, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini biarlah firman ini tidak hanya berhenti
tetapi menembus hati, menyentuh jiwa, dan menguatkan iman. Setiap luka, setiap kekecewaan, setiap rasa dihina dan gagal. Dan Tuhan melihatnya, dan Tuhan ingin memulihkannya. Percayalah, kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Dan setiap masa lalu yang pahit bisa diubah menjadi kesaksian yang indah. Hari ini, pulanglah dengan hati yang ringan, dengan iman yang diperbaharui, dengan damai dan kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Firman yang bukan hanya kami dengar dengan telinga, tetapi kami terima dengan hati yang rindu akan pemulihan-Mu. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami secara pribadi. Engkau tahu luka yang kami simpan, air mata yang sering kami teteskan dalam diam, dan beban hidup yang terkadang terasa terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jamalah kami ya Tuhan, jamalah kami yang lelah, jamalah jiwa kami yang terluka, jamalah iman kami yang hampir padam. Biarlah sentuhan kasih-Mu memulihkan kami dari dalam. Roh Kudus, kami mohon hadirlah di tempat kami berada saat ini. Terangkan firman yang kami dengar, supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi berakar kuat di dalam hati kami dan menghasilkan iman yang teguh serta pengharapan yang baru. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup mengubah yang hina menjadi mulia, yang rusak menjadi utuh, yang putus asa menjadi yang penuh dengan harapan. Kami serahkan hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Langkah kaki kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan seluruh hidup kami letakkan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang marilah kita terima doa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya.